semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama materi IPA kelas 5 SD bab 5, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik B, mengapa kita perlu makan dan minum. Materi yang pertama, kita akan mengenal organ pencernaan manusia. Tapi sebelum itu kita harus membahas dulu apa sih yang dimaksud dengan pencernaan. Ternyata pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga tinja yang dikeluarkan melalui anus. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar dari organ pencernaan manusia. Yang pertama itu dimulai dari mulut, lalu yang kedua itu ada bagian kerongkongan, yang ketiga ada lambung, lalu ada usus halus, kemudian ada usus besar, dan yang terakhir itu adalah anus, teman-teman. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada organ mulut, merupakan bagian di mana makanan masuk melalui bibir, kemudian ditangkap gigi dan lidah. Lidah ini adalah indera perasa kita ya teman-teman. Makanan selanjutnya dikunyah sebanyak 32 kali dan ditelan. Lalu organ yang kedua ini merupakan kerongkongan teman-teman. Di dalam kerongkongan ada gerak yang disebut dengan gerak peristaltik, yaitu gerakan dari kerongkongan yang membantu makanan dapat terdorong ke lambung. Lalu bagian yang ketiga itu adalah lambung teman-teman. Tugasnya menghancurkan makanan hingga berbentuk bubur atau pasta. Di dalam lambung terdapat enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak pada makanan. Ada juga asam lambung yang dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Begitu ya teman-teman. Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan ke organ berikutnya, yaitu ada usus halus. Di sini letak usus halus teman-teman. Di dalam usus halus itu terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Usus halus memiliki 3 bagian teman-teman, yaitu usus 12 jari atau disebut juga sebagai duodenum, lalu ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Lalu organ pencernaan yang kelima ini ya teman-teman merupakan usus besar, di mana sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan disebut sebagai tinja atau feses teman-teman. Maka bisa kita simpulkan bahwa di usus besar ini terjadi proses pembusukan makanan teman-teman. Dan organ yang terakhir pada sistem pencernaan manusia itu adalah anus, merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Begitu ya teman-teman, dihafal dan dipahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini, mengapa kita perlu makan teman-teman? Apa yang terjadi jika kita tidak makan? Ternyata tubuh kita membutuhkan makanan untuk bekerja dengan baik. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Selain itu, gizi dalam makanan mempunyai peran berbeda dalam proses pertumbuhan teman-teman. Pola makanan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu berupa buah-buahan, lauk pauk, sayur mayur, dan karbohidrat. Mengkonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup memenuhi kebutuhan gizi untuk tubuh kita. Mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak juga dapat menyebabkan kelebihan berat badan dan rentan terhadap berbagai penyakit. Lalu bagaimana menu makanan atau makanan seimbang yang sehat untuk tubuh kita teman-teman? Apa saja sih yang harus kita perhatikan? Oke, mari kita bahas ya teman-teman. Ternyata ada 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh.
Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Berikut zat-zat tersebut teman-teman. Ini merupakan contoh dari makanan seimbang, terdiri dari karbohidrat, lalu ada protein, lemak, kemudian ada vitamin juga, ada air putih, lalu ada serat. Untuk lebih jelasnya, mari kita cek 7 zat tersebut apa saja ya teman-teman. Yang pertama itu ada karbohidrat, merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat didapatkan dari kentang, jagung, nasi, umbi-umbian, sagu, dan lain sebagainya. Lalu zat yang kedua itu ada protein, merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Makanan yang mengandung protein adalah ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan. Protein ini banyak terdapat di lauk pauk ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke zat yang ketiga, itu ada lemak. Membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ di dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap hangat. Lemak didapatkan dari kacang-kacangan dan semua makanan yang digoreng. Lalu zat yang keempat itu ada vitamin, membantu tubuh melawan kuman penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran teman-teman. Dan zat yang kelima itu ada mineral, diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Mineral juga bisa berasal dari buah, sayuran, atau bahkan susu yang mana menyediakan kalsium untuk menjaga kesehatan tulang kita. Lalu zat yang keenam itu berupa serat, membantu menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Jadi pada saat kalian kekurangan serat, maka kalian akan susah untuk buang air besar atau BAB. Makanan yang mengandung serat yaitu ada sayuran, ada buah, kemudian gandum, dan lain sebagainya. Zat yang ketujuh ada air, membantu melarutkan makanan yang kita makan dan membantu produksi air liur. Air juga menjaga tubuh agar tetap dingin lewat keringat. Asupan air juga dapat berasal dari banyak sumber makanan lain seperti buah dan sayuran. Ternyata sayur dan buah itu sangat penting ya teman-teman bagi organ pencernaan kita. Dan air itu dalam sehari kita minimal mengkonsumsi sebanyak 2 liter atau setara dengan 8 gelas sehari ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya tentang makanan seimbang, kita harus belajar tentang pola piramida makanan supaya dalam satu hari itu kita bisa memberikan asupan gizi dan nutrisi yang sesuai untuk tubuh kita ya teman-teman. Berikut ini dari yang paling bawah atau persentase dari yang paling besar, sebanyak 40% dari makanan yang kita makan sebaiknya merupakan sumber karbohidrat yang bisa kita peroleh dari nasi, roti, kemudian jagung, singkong, ataupun umbi-umbian yang lainnya. Lalu 35% makanan yang kita makan sebaiknya mengandung vitamin, bisa kita dapatkan dari buah dan sayuran. Lalu 20% makanan dari yang kita makan itu sebaiknya mengandung protein, bisa diperoleh dari daging, ikan, susu, dan telur. Dan 5% sisanya itu bisa mengandung lemak, minyak, gula yang berasal dari makanan yang manis. Oke teman-teman, sampai sini cukup dipahami bukan materinya? Baiklah, sekiranya cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar ya.